Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rasi Yugaviati SPD MPD, perkenalkan nama saya Saskia Maulani dengan nomor induk mahasiswa 250100022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul disiplin diri. Saya memilih materi ini karena menurut saya disiplin diri merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan karakter seseorang. Selain itu juga, sebagai calon guru bimbingan dan konseling, saya menyadari bahwa tugas seorang guru BK itu bukan hanya membantu menyelesaikan masalah peserta didik, tetapi juga membimbing mereka agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki pengendalian diri, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, materi ini sangat relevan untuk dipahami dan diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama, saya akan membahas mengenai konsep disiplin diri. Disiplin diri ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilaku, pikiran, dan tindakannya berdasarkan kesadaran diri sendiri. Artinya, seseorang melakukan hal yang benar bukan karena takut dihukum, tetapi karena memahami bahwa hal tersebut memang harus dilakukan. Orang yang memiliki disiplin diri biasanya mampu mengatur waktu, mematuhi aturan, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dimilikinya. Contohnya, mahasiswa yang mengerjakan tugas tepat waktu meskipun tidak diingatkan oleh dosen. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin berasal dari kesadaran diri, bukan karena adanya pengawasan dari orang lain. Lalu slide selanjutnya adalah aspek disiplin diri. Aspek yang pertama adalah disiplin rasional. Disiplin ini didasarkan pada logika dan pemikiran seseorang. Individu mematuhi aturan karena memahami alasan dan manfaat dari aturan tersebut. Sebagai contoh, seseorang memakai helm saat berkendara karena mengetahui bahwa helm tersebut dapat melindungi keselamatan dirinya. Nah, jika melanggar, ia akan merasa bersalah karena sadar bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan logika yang benar. Lalu, aspek yang kedua adalah disiplin sosial. Disiplin ini berkaitan dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Seseorang menaati aturan karena ingin diterima dan dihargai dalam lingkungan sosialnya. Contohnya, menjaga kebersihan kelas atau menghormati guru. Jika melanggar norma sosial, biasanya akan muncul rasa malu karena merasa tindakannya itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah disiplin afektif. Disiplin ini berasal dari hati dan emosi seseorang. Individu melakukan sesuatu karena adanya dorongan perasaan untuk berbuat baik. Misalnya, membantu teman yang sedang kesulitan karena merasa iba dan peduli. Nah, ketika melakukan kesalahan, biasanya akan muncul rasa gelisah ataupun tidak tenang. Aspek yang selanjutnya adalah aspek disiplin agama atau spiritual. Disiplin ini didasarkan pada keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, seseorang menaati aturan karena menganggap hal tersebut sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual. Contohnya, menjalankan ibadah tepat waktu ataupun menjauhi perilaku yang dilarang agama. Jika melanggar, biasanya muncul perasaan berdosa dan penyesalan. Lalu slide selanjutnya adalah dimensi hakikat manusia. Pada dasarnya, manusia tidak hanya memiliki kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki dimensi psikologis, sosial, moral, dan spiritual. Sebagai makhluk psikologis,
manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kepribadian. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Sebagai makhluk moral, manusia itu sebagai seorang yang memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk. Sedangkan sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki hubungan dengan Tuhan dan nilai-nilai keagamaan. Nah, keempat dimensi ini harus berkembang secara seimbang agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik. Lalu, slide yang keempat adalah 4 dimensi manusia. Yang pertama adalah dimensi keindividualan. Setiap manusia merupakan pribadi yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap orang perlu menghargai potensi yang dimilikinya. Lalu, dimensi yang kedua adalah kesusilaan. Kesusilaan berkaitan dengan nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Melalui kesusilaan ini, seseorang dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dimensi yang ketiga adalah kesosialan. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan, pembentukan karakter seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lalu dimensi keempat adalah keberagaman. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai perbedaan, baik dari segi budaya, agama, bahasa, maupun pandangan hidup. Nah, oleh karena itu, sikap toleransi dan saling menghargai sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Lalu slide selanjutnya adalah etika dan etiket. Kedua istilah ini sering dianggap sama, tetapi sebenarnya berbeda. Etika berkaitan dengan nilai moral yang ada dalam diri seseorang. Etika membantu kita menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah, karena etika itu berasal dari dalam diri dan bersifat internal, sedangkan etiket berkaitan dengan tata krama atau sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Etiket ini bersifat eksternal karena terlihat dari perilaku seseorang di lingkungan sosial. Contohnya, berkata jujur merupakan bagian dari etika, sedangkan mengucapkan salam atau berbicara dengan sopan merupakan bagian dari etiket. Jadi, etika menilai baik dan buruk, sedangkan etiket menilai sopan ataupun tidak sopan. Slide selanjutnya adalah pengembangan manusia. Dalam pengembangan manusia ini, terdapat 2 arah perkembangan, yaitu horizontal. Horizontal ini berkaitan dengan kehidupan sosial, yaitu bagaimana sih seseorang berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sedangkan pengembangan vertikal berkaitan dengan moral dan spiritual, yaitu bagaimana seseorang membangun karakter yang baik dan meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang, tapi jika hanya berkembang secara intelektual tetapi kurang moral, maka dapat muncul masalah dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, jika hanya fokus pada spiritual tanpa mampu berinteraksi dengan baik, seseorang juga akan mengalami kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai kesimpulannya, disiplin diri merupakan kemampuan mengendalikan diri yang berasal dari kesadaran pribadi. Disiplin diri ini terdiri dari aspek rasional, sosial, afektif, dan spiritual. Selain itu juga, manusia memiliki berbagai dimensi yaitu psikologis, sosial, moral, dan spiritual yang perlu dikembangkan secara seimbang.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari, etika dan etiket juga berperan penting karena membantu manusia berperilaku baik secara menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.